Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai karya ilmiah. Apa itu yang dimaksud dengan karya ilmiah? Apa saja perbedaan karya ilmiah dengan karya tulis yang lain? Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fauzan Maulana Syaroni. Selanjutnya ada Marin Dwi Imbarwasih, Muhammad Iqbal Rizky Rosyid, dan yang terakhir Muhammad Judan Rosidi. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat memenuhi kaidah ilmiah. Yang dinamakan sistematis ialah disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitan antara bagian bahasan satu dengan yang lain berkait, jelas, dan padu. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami adalah yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya itu bingung. Dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak bisa dipahami oleh pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Penulisan karya ilmiah harus memperhatikan kode etik kepenulisan. Kode etik diterapkan dalam norma yang berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Penulis harus menyebutkan rujukan secara jujur terhadap bahan atau gagasan yang bersumber dari pemikiran atau tulisan orang lain. Perbedaan karya ilmiah dengan karya tulis lain.
karya ilmiah yang merupakan laporan hasil pengkajian atau penelitian, dan karya ilmiah yang berupa tinjauan atau ulasan atau gagasan ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Laporan penelitian. 2. Artikel hasil penelitian. 3. Artikel gagasan konseptual. 4. Makalah. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan yang berbasis ilmu pengetahuan dan dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta atau hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penulisannya, karangan ilmiah mesti menuruti sejumlah metode penulisan yang telah ditentukan. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Bersifat faktual dan objektif. 2. Tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. 3. Disusun demi kepentingan ilmiah. 4. Mengandalkan analisis dan hipotesis. 5. Gaya bahasanya cenderung normal dan lugas. 6. Ditulis dengan metode penulisan ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah merupakan karangan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan sang penulis yang bersifat fiktif dan subjektif. Karangan ini bisa berbentuk jenis-jenis puisi, jenis-jenis novel, jenis-jenis roman, jenis-jenis drama, macam-macam dongeng, atau macam-macam cerpen. Adapun ciri-ciri dari karya non-ilmiah itu sendiri yaitu 1. Bersifat fiktif dan subjektif. 2. Disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. 3. Bertujuan untuk mempengaruhi dan memancing imajinasi pembaca. 4. Tidak mengandalkan analisis dan hipotesis. 5. Gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. 6. Ditulis berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah yang berlaku. Berikut beberapa penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, syukron.